Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan bahas bagaimana berkomunikasi secara efektif dalam tim. Communicating effectively in team. Jadi kita akan bahas keuntungan dan kerugian dari sebuah tim dan ciri-ciri dari tim yang bagus dan beberapa permasalahan yang timbul di dalam komunikasi di sebuah tim atau grup ya. Oke, baiklah. Yang pertama kita bahas terkait dengan advantage of team, keuntungan dari tim. Yang pertama adalah terkait meningkatnya jumlah informasi dan pengetahuan dengan jumlah yang lebih banyak individu di dalam sebuah tim, membawa banyak informasi dalam proses pengambilan keputusan nantinya. Yang kedua adalah pengetahuan, knowledge. Dapat meningkatkan pengetahuan dari berbagai macam sudut pandang, karena anggota tim membawa berbagai sudut pandang dalam proses penentuan suatu keputusan. Jadi dari berbagai sudut pandang inilah pengetahuan semakin banyak, sehingga harapannya tujuannya menjadi semakin pengambilan keputusan atau pengambilan tujuan bersama-samanya menjadi lebih baik ya. Solution yang ketiga ya, penerimaan solusi, karena semua anggota berpartisipasi dalam merencanakan, sehingga harapannya keputusan nantinya bisa didukung oleh semua pihak ya. Solusi bersama, karena bersama-sama kita berusaha memecahkan dari berbagai anggota. Semua anggota memiliki kesempatan menyampaikan pendapatnya, sehingga solusi itu lebih mudah terselesaikan ya, dan harapannya semua dapat mensupport dari solusi yang atau keputusan yang sudah diambil bersama. Dan diversity, nah ini terkait dengan perbedaan tadi, advantage of team, karena perbedaan dari latar belakang masing-masing anggotanya, sehingga menguntungkan dalam kreativitas, muncul sesuatu yang baru dari banyak perbedaan sudut pandang individu-individu yang ada. Diversity, kita melihatnya sesuatu yang positif ya, diversity ini. Dan performance pastinya, kinerja dapat meningkatkan atau kinerja yang sangat tinggi dalam tim ya atau grup, karena jika individu memecahkan permasalahan ya yang kompleks, itu kadang-kadang sangat sulit dipecahkan sendiri, sehingga perlu bantuan banyak orang ya di dalam sebuah tim tersebut, sehingga akan bisa bersama-sama meningkatkan pemecahan masalah dengan kinerja yang sangat tinggi ya. Performance levelnya akan lebih tinggi, atau kinerja pemecahan masalahnya lebih besar, lebih mudah memecahkan masalah dibandingkan dipecahkan oleh seorang diri atau individu ya. Itu keuntungannya. Jadi dari informasi, knowledge, solusinya, diversity, dan
performance itu adalah keuntungan dari sebuah tim, ya. Berikutnya, ketidakuntungan atau kerugian dari sebuah tim atau grup. Yang pertama yaitu hidden agenda. Apa sih hidden agenda ini? Ya, beberapa anggota dari tim itu atau grup memiliki agenda tersembunyi, ya. Agenda pribadi tujuan pribadi, ya, sehingga memiliki dalam hal ini merugikan tim itu sendiri karena dia memiliki hidden agenda, dia tujuan pribadi, seolah-olah ya kita nantinya bisa menilai, ya, ternyata di dalam sebuah tim itu ada seseorang atau beberapa orang yang memiliki agenda tersembunyi yang tujuannya hanya untuk kepentingan pribadinya, ya, sehingga kita bisa menilai yang bersangkutan ini apakah sedang mewakili grup atau tim tujuan bersama atau hanya tujuan pribadinya yang seolah-olah dikemas bahwa itu adalah tujuan sebuah organisasi atau tim atau grup itu, ya. Hidden agenda seringkali terjadi dari disadvantage dari tim. Yang kedua adalah grouping. Grouping ini keleraan individu anggota, the rest of the. Jadi gini, ada pemikiran yang negatif, tapi ini bukan individu lagi. Kalau hidden agenda mungkin tadi ada satu orang, ya, pribadi, tapi kalau grouping ini adalah ada pemikiran yang kurang produktif, kontraproduktif untuk sebuah tim, tetapi disetujui oleh beberapa orang, ya. Width of the team yang mungkin kadang-kadang hampir sebagian besar anggota tim itu mendukung sesuatu yang kurang baik, ya. Dalam hal ini mungkin menyalahi etika, bisa jadi merugikan organisasi atau tim, ya mungkin dalam tim itu tidak merugikan, tapi secara global, secara dalam kepentingan organisasi merugikan. Contohnya mungkin mau bersama-sama melakukan hal yang negatif, katakanlah korupsi gitu, ya. Dari 10 orang, katakanlah 8 orang menyetujuinya, grouping ini. Karena kepentingan pribadi mereka merasa di dalam tim itu diuntungkan. Ini kadang-kadang yang 2 orang ini sisanya kalah banyak, ya, sehingga yang disepakati atau disetujui menjadi persetujuan adalah yang hasil dari 8 orang grup tadi, grouping pemikiran tadi. Nah, ini yang seringkali juga kerugian dalam sebuah tim, ya. Yang ketiga terkait dengan cost issue, permasalahan biaya, high cost, ya. Kalau kita berupaya mengkoordinasikan aktivitas kegiatan dari sebuah grup atau tim ini kan juga pastinya membutuhkan biaya, mengumpulkan banyak orang, dan itu butuh waktu, konsumsi, dan sebagainya, ya. Menetapkan jadwalnya, coordinating project, ya pasti biasanya kan kalau kita mengumpulkan orang pasti permasalahan biaya itu pasti ada lah, ya, karena harus menjamin makannya, ya, dan pastinya tidak hanya makan, mungkin uang saku atau transportasi itu terkait dengan cost issue, ya. Oke, ini ketidakuntungan atau kerugian dari tim, ada hidden agenda.
ada grouping dan consensus. Berikutnya ciri-ciri dari tim yang efektif. Ya. Tim yang efektif itu ciri-cirinya harus memiliki 6 atribut ini ya, 6 atribut ciri, 6 ciri ini. Yang pertama, memiliki objektif and purpose, memiliki tujuan ya, atau objek atau sasarannya. Kalau tidak memiliki tujuan atau objek bersama, ini saya kira tim itu akan kehilangan arah mau kemana gitu ya. Jadi harus memiliki tujuan yang jelas ya, dan pastinya dengan kejelasan tujuan tersebut kita bisa bekerja bersama dengan baik. Dan yang kedua adalah kepercayaan ya, strong trust. Dalam sebuah tim harus ada sense of strong trust atau memiliki saling kepercayaan di seluruh anggota tim yang kuat atau strong ya. Kalau tidak ada kepercayaan, ya ini akan kurang bagus, tidak akan efektif sebuah tim tersebut jika satu sama lain tidak ada kepercayaan. Yang ketiga, communication, ya, berkomunikasi secara terbuka dan secara jujur, ya, agar supaya tadi kembali trust, ya. Dan decision making, keputusan, pengambilan keputusannya diambil bersama-sama secara konsensus, secara musyawarah, ya, mufakat bersama, decision making dalam proses pengambilan keputusannya. Nah, ini think creatively, kreativitas, ya. Dengan banyaknya anggota dalam tim itu pasti ada banyak something new, ya. Create something new, kreativitas sesuatu yang baru dari berbagai sudut pandang individu tersebut, sehingga menimbulkan kreativitas dalam sebuah tim, ya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah resolving konflik. Nah, ini konflik salah satu menjadi permasalahan nantinya, sehingga tim yang efektif harus bisa memecahkan konflik yang ada di dalam sebuah tim, ya. Oke. Karena kalau konflik yang ada, karena beda individu pasti timbul perbedaan sudut pandang, keinginan, dan sebagainya. Di dalam sebuah tim, konflik itu akan rentan sangat terjadi, sehingga harus bisa menyelesaikan konflik itu secara cepat, ya. Bagaimana tim yang baik, yang efektif harus bisa segera menyelesaikan konflik yang ada, karena akan membuang waktu dan sumber daya yang ada untuk mengganggu pencapaian tujuan bersama di dalam sebuah tim tersebut. Oke, jadi dari atribut atau ciri-ciri tim yang efektif ini harus ada semua di dalam sebuah tim kalau menginginkan bahwa tim itu adalah tim yang efektif. Ada satu aja atau dua yang hilang, itu tim itu akan tidak efektif, ya, dari 6 unsur atau atribut ciri dari efektif tim ini. Katakanlah kurangnya satu strong trust tadi, kepercayaan, ya. Kurangnya kepercayaan di dalam sebuah tim aja, ya, itu tim akan tidak berjalan dengan baik, ya, karena adanya saling percayaan, tidak ada trust. Atau bahkan ada dua yang hal penting, ya, mungkin atribut yang cukup penting.
selain trust di situ adalah komunikasi, ya. Kalau komunikasi yang kurang baik, tim tidak akan bisa jalan secara efektif, kurang baik nantinya, ya. Jadi komunikasi dan trust ini menjadi poin penting di dalam atribut ini, ya. Tapi harus semuanya, paling tidak ini harus ada di dalam sebuah tim agar supaya menjadi efektif. Oke, baiklah saya lanjutkan terkait tim. Di dalam tim itu atau grup, ya, ada dinamika pastinya, ya. Dinamika dalam sebuah tim atau grup, yaitu nanti kita bahas terkait dengan tim role, peran dari tim, evolusi dari tim, sebuah tim, ya, evolusinya seperti apa, konflik resolution, bagaimana menyelesaikan konflik dalam waktu secepat mungkin, harapannya bisa segera terselesaikan, dan degree of resistance, tingkat dari resisten seseorang dalam sebuah tim atau dalam sebuah pengambilan keputusan bersama atau pendapat kita di dalam tim itu pasti ada yang resisten, tidak nerima, ya. Bagaimana kita berupaya memahami resistensi seseorang di dalam sebuah tim. Nantinya kita bahas. Dalam dinamika kelompok ini ada 4 hal ini yang akan kita jelaskan. Yang pertama mungkin kita masuk di team roles, ya. Peran dalam sebuah tim itu ada 3 macam peran individu atau personal dalam sebuah tim. Yang pertama adalah yang ada orang yang berperan self-oriented role, ya, perannya orientasi pada dirinya. Dia termotivasi hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, ya. Self-oriented. Ini nanti kita bisa menilai nih di dalam sebuah tim kita atau grup, mana orang atau bahkan kita sendiri, ya, apakah kita itu seorang yang self-oriented role, ya, atau tidak, ya, berorientasi pada hanya kebutuhan pribadinya, ya, sehingga mereka rentan sekali kurang produktif di dalam sebuah tim daripada anggota yang lain, ya. Dan yang kedua adalah team maintenance, team maintenance role. Jadi ini orang yang atau individu yang berusaha membantu semua anggota grup agar supaya berjalan dengan baik. Dalam hal ini dia maintain gimana sih agar supaya semua anggota bekerja dengan baik di dalam sebuah tim, ya. Team maintenance. Dia berusaha mengikat, berusaha menyatukan individu-individu ini untuk tetap bekerja dengan baik atau bersatu di dalam sebuah tim, ya. Bekerja sama, dia tujuan sebagai penyatu, ya, team maintenance role, ya. Dia berperan sebagai orang yang, jadi ada, ya, biasanya yang dituakan atau yang bukan yang disepuhkan. Kalau yang ini istilahnya dituakan, ya. Itu seringkali dia akan mengikat anggotanya di dalam sebuah grup atau tim. Ya, ayo kita kerja bersama-sama untuk tujuan kita di dalam sebuah organisasi ini atau sebuah tim atau sebuah grup, ya. Dan yang terakhir, peran dari di dalam sebuah tim yaitu task oriented role. Task oriented ini adalah ada orang yang berusaha membantu tim untuk mencapai tujuan, tujuannya. Ya, kalau ini lebih kepada fokus pada tujuan. Ayo kita tujuannya adalah untuk, karena kalau bisnis, ya, menambah outlet baru, menambah market baru,
Nah, ini task oriented tuh. Dia to have team reach goal. Jadi berusaha, yang penting tugasnya harus tercapai nih dari task dari grup tersebut. Ya, tujuannya harus tercapai. Oke, berikutnya ini proses evolusi dari sebuah tim. Ya, proses evolusi itu diawali oleh orientation, ya, sampai akhirnya ke reinforcement. Jadi evolusi dari proses menjadi sebuah tim, di orang yang masuk dalam tim itu awal-awalnya melewati tahap orientation, ya. Jadi anggota bersosialisasi, anggota tim, anggota grup bersosialisasi, membangun perannya masing-masing tadi yang disampaikan saya ada 3 peran, ya, dan memulai mendefinisikan tugas dan tujuannya di dalam sebuah tim tersebut, ya. Dan karena tadi terjadi beberapa perbedaan individu memiliki tujuan yang berbeda, akan terjadi konflik di tahap 2 ini, ya. Mereka akan ada konflik, memulai dengan diskusi posisi mereka, bahwa mereka harus ya pastinya ada pendapat yang harus dia jalankan, gitu ya. Pendapat mereka menginginkan pendapatnya yang paling benar dan sebagainya. Mungkin salah satu contoh itu. Jadi ketidaksetujuan dalam sebuah tim itu sesuatu yang normal sekali, ya, karena memang fase di konflik ini harus dilewati memang. Dan terjadi konflik. Setelah fase konflik ini terlewati, ya, terselesaikan, sebenarnya belum selesai. Akhirnya ada di tahap berikutnya, tahap brainstorming. Nah, ini berupaya menyelesaikan dari permasalahan yang terjadi di tahap 2, ya. Jadi anggota tim berusaha mendiskusikan secara baik untuk menentukan solusi yang menjadi permasalahan, ya. Solusi atas permasalahan yang ada. Mungkin bisa terjadi di konflik yang sebelumnya, solution to the problem. Kita harus selesaikan brainstorming, di proses brainstorming. Di fase yang keempat, ini emergence, muncul keputusan bersama, ya. Jadi anggota tim menemukan keputusan kesepakatan bersama, ya, atas konsensus untuk memilih satu solusi yang memang sudah disepakati, ya. Jadi kenapa emergence muncul ini? Karena semua pihak anggota tim sudah berusaha mengeluarkan pendapatnya dan diputuskan bersama, ya. Sehingga harapannya, ya, akhirnya muncul sebuah kesepakatan bersama, decision, keputusan bersama, karena memang sudah kita diskusikan, ya. Dan harapannya dengan keputusan ini, karena masing-masing sudah mengeluarkan pendapatnya, dan pendapat ini yang disetujui bersama, sehingga komitmennya harus dilaksanakan keputusan ini bersama-sama. Dan yang terakhir, reinforcement. Apa reinforcement ini? Setelah emergence sudah diputuskan keputusan
bersama. Reinforcement ini perasaan sebagai sebuah kelompok dibangun kembali, ya. Seluruh anggotanya menerima bahwa ini adalah sebuah keputusan dari kelompok, ya, sehingga harapannya mereka melaksanakan keputusan ini sebagai keputusan kelompok dan kembali bahwa kita ini adalah reinforcement, menguatkan bahwa kita adalah suatu kelompok atau suatu tim yang memang harus bersama-sama menyelesaikan semua permasalahan tim atau grup dan akhirnya kembali menjadi grup yang utuh, ya. Ini team evolution process atau proses evolusi perubahan dari sebuah tim yang tadinya awal orientation masing-masing posisi perannya dan terjadi konflik hingga akhirnya terakhir bisa menimbulkan reinforcement, bahwa menyadari bahwa kita itu saat ini adalah tim dan harus bekerja sama untuk tujuan bersama yang lebih baik, ya pastinya. Oke, berikutnya ini bagaimana menyelesaikan konflik di dalam sebuah tim, ya. Dari konflik intim itu kita bisa menyelesaikan dengan proaksi yang pertama, ya. Proaksi ini kalau kita sudah melihat ada konflik yang kecil, kita harus segera menyelesaikannya, proaksi. Sebelum konflik yang kecil tadi menjadi besar, ya. Terus berikutnya komunikasi, ya. Dengan komunikasi yang baik, komunikasi secara langsung semua pihak yang terlibat konflik dan mengupayakan partisipasinya untuk segera menyelesaikannya, resolving. Dengan komunikasi ini harapannya kita bisa menyelesaikan konflik secepat mungkin dengan melibatkan semua pihak yang sedang berkonflik, ya. Openness, oke, keterbukaan, ya. Kita harus menyarankan bahwa semua pihak yang berkonflik harus terbuka agar supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya, ya. The main isunya, permasalahan yang utama bisa terselesaikan. Dan research, ini terkait dengan kita meneliti fakta di lapangan. Permasalahan yang terjadi seperti apa. Jadi sebelum kita mengambil keputusan atau menawarkan solusi, kita harus mencari fakta permasalahan yang sebenarnya seperti apa, sehingga kita bisa menyelesaikan atau menawarkan solusi yang terbaik dengan fakta yang ada hasil penelitian ini. Flexibility ini terkait dengan kita harus fleksibel nih, jangan terkunci pada suatu posisi yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan, ya. Kita berusaha mencari alternatif lain yang lebih fleksibel agar supaya tidak terjadi deadlock, bahwa permasalahan atau konflik yang terjadi tidak bisa terselesaikan, ya. Ini terkait dengan flexibility. Jadi solusinya juga harus banyak, ya. Consider it's not only one solution.
solusi A, solusi B, solusi C yang memungkinkan bisa diterima oleh semua pihak yang berkonflik. Flexibility. Dan yang pastinya harus fair play dan harus fair, adil ya. Jangan ada sesuatu yang disembunyikan ya. Kita harus fair, faktanya seperti apa, dan tujuan bersama kita untuk melihat agar supaya ini bisa diterima oleh semua pihak, tidak boleh ada sesuatu yang ditutupi ya, harus fair play. Dan yang terakhir, alliance. Alliance ini kita bersama-sama berupaya memfokuskan perhatian kita, seluruh anggota kita, untuk melawan pihak luar. Jangan kita malah konflik di dalam. Resource yang kita miliki habis kita dengan konflik yang ada di dalam. Jadi harapannya kita fokuskan semua anggota tim melawan pihak luar, dalam hal ini mungkin produk atau jasa pesaing. Fokuskan pemikiran kita di sana. Jangan malah konflik itu kita dalam hal ini individu fokus pada perlawanan yang ada di dalam hal ini konflik internal ya. Jadi kurang bagus. Jadi ini proses penyelesaian konflik di dalam sebuah tim ya. Proaksi, komunikasi, terbuka, riset, flexibility, fair play, dan kita yang terakhir berusaha aliansi. Aliansi ini berusaha memfokuskan semua pihak di dalam tim untuk berusaha fokus melawan yang di luar, bukan yang di dalam ya. Dalam hal ini bersaing dengan grup atau organisasi perusahaan lain. Oke. Yang terakhir, overcome resistance. Bagaimana sih mengatasi resistensi? Jadi begini, pada suatu saat kita mempunyai sebagai pimpinan mungkin ya, mempunyai pendapat yang baik dan benar, tetapi ada pihak yang resisten, tidak menerima. Ya, nah, itu apa? Bagaimana upaya kita mengatasi resistensi itu? Yang pertama bisa kita lakukan adalah express understanding. Jadi hampir banyak orang malu bereaksi secara emosional, marah-marah langsung ya, tapi kadang-kadang tersembunyi, sehingga kita berusaha apa ya? Kita berusaha apa ya? Memahami memahami ketidaksetujuan mereka. Mungkin kita bisa melihat dari responnya, tidak respon sama sekali, hanya diam. Itu salah satu bentuk resisten ya sebenarnya. Kalau langsung aja, mungkin saya nggak setuju gitu ya. Itu bisa kita tahu orangnya dan kita bisa menjelaskan. Tapi masalahnya, yang pertama ini kita harus mengetahui express understanding semua pihak yang tidak menerima atau yang resisten itu harus diberi penjelasan. Terutama yang tadi tidak nampak, ya kita harus mendekatinya. Kita berupaya menggali kenapa tidak setuju, ya. Ada permasalahan apa dengan keputusan yang baik ini tidak setuju, yang perlu kita gali. Ya mungkin bisa jadi ada sesuatu yang memang belum kita ketahui. Ya kalau itu memang kita salah ya kita perbaiki. Kalau memang tidak masalah ya kita harus pertahankan bahwa ini ada sesuatu yang baik, yang benar, ya baik dan benar untuk kepentingan bersama. Kenapa tidak setuju? Kalau katakanlah ada hidden agenda tadi, ya kita beri kasih penjelasan, ya express understanding.
agar supaya dia akhirnya kita punya kesempatan membuat mereka tidak resisten atau menerima, ya, kita meyakinkan mereka. Then raise the awareness of resistance. Jadi ketika orang itu, ini sebenarnya yang kedua tadi ya, ketidaksetujuan itu karena diam ya, kita harus memahami siapa saja atau anggota di dalam tim itu yang tidak menerima, ya. Ada yang bisa jadi orang itu hanya diam ya. Kita ya harus mengetahui kenapa diamnya itu, sehingga raise the awareness of resistance. Kita harus tahu bahwa ada seorang atau anggota kita yang tidak menerima ya. Dan berikutnya adalah evaluate other objection fairly. Jadi kita bisa mengevaluasi keberatan atau ketidakterimaan orang lain atau anggota itu secara adil ya. Ya, saya katakan tadi bahwa kita harus terbuka untuk memahami apa yang menjadi permasalahan atau apa yang menjadi alasan mereka tidak setuju ya. Kita harus mengevaluasinya dengan baik. Jadi ini bagaimana cara mengatasi resistensi ya. Dan yang terakhir ini hold argument for the right time. Nah, ini kadang-kadang kalau pada saat kita menghadapi orang yang resisten, itu mereka kan emosi nih. Nah, pada saat emosi itu sebaiknya kita menahan, meskipun kita benar, ya, kita tahan argumen kita, ya, sampai waktunya tepat, ya. Waktunya tepat ya mungkin pada saat emosinya sudah reda, kita bisa sampaikan perlahan-lahan, ya. Ya kita dengar aja dulu, ya. Karena waktunya belum tepat jika kita berbantah-bantah langsung menyampaikan, itu jadinya berbantah-bantahan yang tidak menyelesaikan resistensi tersebut kalau memang itu baik ya. Oke, ya contohnya saat ini Omnibus Law itu ya lagi rame ya, berbantah-bantahan, diem aja dulu Pak Presidennya. Mungkin ya ini, tapi ini di ranah yang lebih besar di sana ya. Jadi pada saat kita di sebuah tim, kita melihat ada resistensi, ya mereka emosi, ya kita dengarkan aja dulu. Setelah itu pada saat waktu yang tepat, kita bisa membicarakan dengan baik, menyampaikan argumen atau reasoning yang kuat bahwa resistensi yang dilakukan oleh individu tersebut kurang baik, karena argumen kita harus kuat untuk menyampaikan bahwa kenapa harus tidak nerima keputusan ini, karena memang ini cukup kuat untuk kepentingan bersama perusahaan pastinya atau organisasi. Oke, saya kira itu dari saya terkait dengan komunikasi tim yang efektif ya. Dan yang terakhir terkait overcome resistensi. Saya kira cukup materi kali ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.